Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, rahmat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian istiqomah dalam dinul Islam sehingga kita sekalian patut dan pantas mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengantar ada suatu riwayat. Bani Israel sempat minta kepada Nabi Musa untuk menjamu Tuhan dalam jamuan makan siang. Nabi Musa marah dan memberikan nasihat kepada Bani Israel, kalian ini salah dan berdosa. Karena Tuhan tidak pernah butuh makan. Tapi selang beberapa saat, ketika Nabi Musa beraudiensi dengan Tuhan di Gunung Tursina, Tuhan berfirman, Musa, kenapa undangan umatmu tidak kau sampaikan kepadaku? Nabi Musa bingung. Undangan yang mana ya Rob? Undangan jamuan makan siang. Oh itu. Jadi bagaimana ya Rob? Ya kalau kamu menyampaikan undangan kepadaku, aku akan datang. Ya kalau demikian, kami ngundang kepada engkau dalam jamuan makan siang. Dan kata Tuhan, aku datang Musa. Hari Jumat, ba'da Jumatan. Saking senangnya Nabi Musa lari mengabarkan kepada umatnya bahwa Tuhan akan datang. Mereka mempersiapkan, cukup waktu ada untuk persiapan sekitar 1 minggu. Sampai kepada hari yang dijanjikan, ba'da Jumatan, mereka masih mempersiapkan, ada 1-2 hal yang belum selesai. Tapi tahu-tahu datanglah seorang kakek-kakek musafir maju ke depan dan langsung menghampiri Nabi Musa dan meminta kepada Nabi Musa. Kata si kakek itu, Musa, aku ini musafir. Aku lapar, aku minta makan. Jawab Nabi Musa, kayak nanti dulu nih. Kita ini lagi nunggu Tuhan dan kita nanti makannya sesudah Tuhan. Si kakek mundur. Selang beberapa saat maju lagi ke depan dan minta lagi. Musa, haus aku ini. Aku minta minum. Lagi-lagi tolak oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, oke, nanti kita tunggu. Kita akan makan dan minum sesudah Tuhan. Akhirnya si kakek mundur. Dan mereka menunggu sampai maghrib, ternyata tidak datang juga. Sampai umat Nabi Musa protes kepada Nabi Musa dengan mengatakan, at-tatahiduna hujua, apakah kamu akan membuat kami menjadi bahan olok-olokan? Nabi Musa malu. Dia lari naik ke Gunung Tursina, dia teriak, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau enggak datang? Jawab Tuhan, Musa, aku datang, malahan aku 2 kali datang. 1 kali aku minta makan dan 1 kali aku minta minum. Jawab Nabi Musa, ya Rob, itu hanya kakek-kakek biasa, bukan engkau. Kata Tuhan, betul, dia kakek-kakek biasa, dia manusia. Tapi kalau kamu memberi makan, memberi minum kepada dia, berarti kamu memberi makan dan minum kepadaku. Dan kalau kamu berkhidmat kepada dia, berarti kamu berkhidmat kepadaku. Riwayat ini dhaif, malahan maudhu. Tapi pesannya, Allah tidak butuh makan. Tapi kita adalah harus peduli terhadap sesama. Malahan pesan yang lebih tinggi secara spiritual,
cita-cita orang itu ketemu dengan Allah. Dan ternyata pertemuan dengan Allah di dunia ini adalah ketika kita berbakti kepada sesama. Itu dikuatkan dengan hadis sahih, hadis qudsi riwayat Bukhari. Allah berfirman, wahai anak Adam, kenapa kalian tidak menjengukku ketika aku sakit? Jawab anak Adam, ya Rabb, bagaimana kami bisa menjengukmu padahal Engkau Tuhan semesta alam? Kata Allah, benar, aku Tuhan semesta alam. Tapi kenapa tetangga kamu sakit, kamu tidak menjenguknya? Padahal kalau kamu menjenguknya, di sana ada aku. Sehingga kalau kita pengen ketemu dengan Allah, sering-sering datang ke rumah sakit. Jenguk saudara kita yang sakit. Wahai anak Adam, kenapa kalian tidak beri makan dan minum kepadaku ketika aku lapar dan haus? Jawab anak Adam, ya Rabb, bagaimana kami bisa menjenguk, memberi makan dan minum kepadamu padahal Engkau Tuhan semesta alam? Kata Allah, betul, aku Tuhan semesta alam. Tapi kenapa tetangga kamu lapar dan haus tidak kamu beri makan dan beri minum? Padahal kalau kamu memberi makan dan minum, di sana ada aku. Lagi-lagi begitu sangat kental dimensi sosialnya. Sehingga di dalam Islam dimensi sosialnya, Quran diturunkan pun itu sangat kental dengan pesan sosialnya. Wa hadainahun najdain, kami telah menunjukkan dua jalan. Falaqtahamal aqabah. Kenapa kamu tidak memilih jalan yang menanjak? Wa ma adraka ma aqabah. Apa aqabah itu? Fakku raqabah. Memerdekakan hamba sahaya. Secara to the jure, hamba sahaya udah nggak ada di muka bumi. Dengan adanya deklarasi human right, tidak ada lagi perbudakan. Tapi secara to the facto, masih banyak orang yang tereksploitasi hidupnya oleh sesama manusia. Terkungkung dalam kemiskinan, terkungkung dalam ketidakberdayaan. Au it'amun fi yaumin dal ghabah, atau memberi makan pada hari yang sangat kelaparan. Yatiman dan makrobah, memberikan perhatian kepada anak yatim yang punya hubungan kerabat. Au miskinan dan matrobah, atau orang miskin yang sangat papa sekali. Begitu sangat kental pesan sosial. Rasulullah SAW pun diutus. Sehingga beliau dimusuhi bukan karena beliau rajin sholat, tapi karena beliau ada membela kemanusiaan. Struktur sosial yang ada diskriminatif tuan dan budak dihapuskan oleh Rasul, sehingga karena Rasul mengegalitarisasi umat ketika itu, beliau menuai protes. Malahan secara spiritual, Rasul adalah orang yang udah sampai kepada tingkat spiritual yang tertinggi, ketemu dengan Allah dalam mi'rajnya. Tapi beliau balik lagi ke muka bumi. Padahal ada nabi yang dia udah sampai ke sorga, gak mau balik lagi. Kenapa? Kau udah sampai ke sorga, untuk apa balik lagi ke dunia? Padahal pertemuan dengan Allah dibanding dengan sorga, sorga itu kecil. Rasul udah ketemu dengan Allah, tapi balik lagi ke muka bumi. Dan dialognya Rasul ketika Mi'raj diabadikan dalam salat kita. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala kehormatan, barokah, kebaikan, rahmat milikmu ya Allah. Jadi kalau ketemu dengan Allah kita tidak assalamualaikum ya, tapi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Dan apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Nabi, salam, rahmat dan barakah untukmu. Apa yang tersisa? Tidak bumi dan langit segala isinya, tidak sorga dengan segala isinya, tapi rahmat, salam dan barakah untukmu. Artinya mencakup semua pun. Udah untukmu. Kalau kita dikasih anugerah oleh Allah, rata-rata tidak ingat kepada orang lain. Orang yang belum kaya ketika miskin masih berinteraksi dengan tetangga. Tapi kalau udah kaya, udah tidak kenal, malahan rumahnya pun dibenteng. Tapi Rasulullah udah diberi segalanya oleh Allah. Apa jawaban Rasul? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan adalah untuk
hambamu yang untuk kami dan untuk hamba-hambamu yang soleh. Maka serempak seluruh makhluk selain jin dan manusia bertasahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibadah ritual sholat penuh dengan pesan sosial. Sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Itu pesannya apa? Bahwa orang yang sholat harus mendebar kedamaian kepada lingkungan. Bukan orang yang sholat malah menyakiti tetangga. Orang yang sholat semakin curiga kepada orang lain. Dan malahan ada ancaman kepada orang yang sholat tapi lalai akan substansi sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel. Apa substansi sholat? Aqimin sholat, jadikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Jadikan sholat mencegah kekejian dan kemungkaran. Artinya orang yang sholat tidak akan timbul dari dirinya perilaku keji dan munkar. Apa yang disebut dengan fahsa? Fahsa itu dosa yang menurut akal yang sehat dan menurut syariat itu jijik sekali. Makanya LGBT itu termasuk fahisah. Orang yang sholat mustahil melakukan LGBT, mustahil melakukan zina. Dan disebut dengan munkar apa? Dosa yang efeknya merebak ke masyarakat. Seperti korupsi. Maka bangsa kita kalau udah sholat, udah pada sholat, mustahil akan terjadi korupsi. Tapi kenapa masih ada korupsi? Berarti bukan salah sholatnya, tapi orang tersebut belum menunaikan sholat dengan sebenarnya. Malahan belum memperhatikan terhadap substansi sholat. Dan di dalam surat itu juga orang yang tidak peduli terhadap sesama itu kategorinya pendusta agama. Bukankah kalau pendusta agama itu wilayah teologi, wilayah akidah, orangnya kafir? Tapi di dalam surat Al-Maun itu disebut pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Pendusta agama adalah orang yang dia adalah fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yakhuddu 'ala ta'am. Dia menghadir anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan ke tahap orang miskin. Zakat, pesan sosialnya adalah berbagi kue ekonomi terhadap saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi. Baik secara karitas, pemberian cuma-cuma yang bisa membuat yang tadinya mustahik jadi mujaki. Bukan mengabadikan mustahik selama-lamanya. Ataupun adalah kalau miskin karena mental berarti harus dididik, disekolahkan, diberikan training. Dan kalau ternyata kemiskinan struktural, berarti pesan zakat adalah wakil-wakil kita yang ada di legislatif harus membuat regulasi yang berpihak kepada orang miskin. Ternyata itu adalah pesan zakat. Puasa. Pesan sosialnya adalah membangun empati terhadap sesama. Karena orang yang kaya dia puasa. Tengah hari itu lapar, perih, haus. Tapi maghrib pasti makan. Tapi sementara saudara kita yang miskin, dia lapar, belum tentu maghrib bisa makan. Makanya heran, kita berulang Ramadan, tapi karakter kita nggak peduli itu masih tetap. Malahan serakah. Yang penting kenyang sendiri, nggak peduli orang lain melarat. Ibadah yang paling puncak dalam rukun Islam adalah haji. Haji diawali dengan ihram, yaitu adalah memakai kain di sana. Ada niat karena mulai ihram di sana. Di mikot dengan menanggalkan seluruh pakaian sebagai identitas, memakai kain yang sama semuanya. Sehingga pesannya apa? Ketika orang yang haji dimulai dengan ihram, tidak ada lagi jenderal dan kopral, sama semuanya hamba Allah. Tapi kita heran, kenapa orang yang pulang selalu menempel namanya haji? Kalau tadi disebut haji, marah ya. Padahal pesan haji itu kita
Udah egaliter. Dalam rukun haji berikutnya adalah tawaf, yaitu adalah suatu prosesi mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dan Ka'bah selalu berada di posisi kiri. Itu sebagai simbol aktivitas kita selama 1 minggu. 7 hari, poros hanya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, itu adalah harus karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sa'i, suatu perjuangan, pesannya, dan puncaknya dari haji apa? Arafah. Apa Arafah artinya? Pengakuan. Bahwa kita mengakui kita adalah sebagai hamba. Tuhan satu-satunya, hanya Allah. Sehingga orang yang haji, yang selalu dicita-citakan pengen dapat haji mabrur. Dan apa mabrur itu? Kata Nabi, mabrur itu it'amu to'am. Lagi-lagi memberi makan terhadap orang miskin. Ifsa'u salam, menebar kedamaian. Thayyibul kalam, bertutur kata yang baik. Sehingga antara ibadah ritual dan ibadah sosial ada suatu hadis kalau diperbandingkan. Yang pertama, hadis haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ila jannah. Haji mabrur tidak ada pahala terkecuali surga. Yakin masuk surga. Tapi surganya di mana? Enggak jelas. Tapi sementara orang yang memelihara anak yatim, kafilu yatama hakadha, kata Nabi. Orang yang memelihara anak yatim di surganya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul di mana surganya? Firdaus. Berarti orang yang memelihara anak yatim pun bersama dengan Rasul di dalam surga Firdaus. Sebagai terakhir, pesan daripada dimensi sosial Islam, ada satu kisah. Abdullah bin Mubarak habis haji, dia tertidur di Masjidil Haram. Dan di dalam tidurnya itu mimpi. Ada 2 malaikat turun dan berdialog. Kata satu malaikat kepada malaikat yang satunya, Pak malaikat, ada berapa yang haji tahun ini? Jawab yang ditanya, ada 600.000 orang. Kalau kita sekarang sampai di atas 1 juta ya. Terus tanya lagi, yang diterima dari 600.000 itu berapa orang? Jawab malaikat yang satu, gak ada yang diterima semuanya. Kecuali 1 orang, yaitu adalah Pak Ahmad, tukang sol sepatu orang Syria. Tapi dia gak jadi hajinya. Tapi oleh Allah dia diterima dan dicatat sebagai satu-satunya haji yang diterima tahun itu. Malahan karena sebab Pak Ahmad tukang sol sepatu ini, yang 600.000 tadi nggak diterima hajinya. Jadi diterima berkat 1 orang ini. Pak Abdullah bin Mubarak terbangun dari tidurnya. Dia tahu bahwa Pak Ahmad orang kampung itu adalah tetangga desa dia. Maka pulang haji dia langsung pergi ke kampung Pak Ahmad. Dia cari. Ternyata betul. Pak Ahmad tukang sepatu dan dia menghampiri dan mengucapkan salam. Selamat Anda dapat haji mabrur. Bagaimana kata Pak Ahmad? Anda ini jangan ngejek saya. Betul, saya ini udah 12 tahun nabung dan tahun ini saya udah mau berangkat haji dan masyarakat udah tahu. Tapi aku nggak jadi. Akhirnya diceritain oleh Pak Abdullah Mubarak bahwa dia mimpi mendengar dialog malaikat bahwa satu-satunya yang dapat haji mabrur pada tahun itu adalah Pak Ahmad itu. Sehingga Pak Abdullah Mubarak tanya, kalau begitu amal apa suruhnya Anda sampai dapat haji mabrur? Satu-satunya dari jumlah 600.000. Hanya diceritain kata Pak Ahmad gini, saya 12 tahun menabung. Profesi saya tukang sol sepatu, jadi setiap hari hasil usaha saya sisihkan, nabung untuk ongkos haji. Dan saya sampai kepada tahun ini, saya mau berangkat, ternyata tetangga saya masuk rumah sakit dan harus dioperasi. Biayanya adalah sejumlah uang yang saya pegang. Sebenarnya saya itu apakah saya berangkat haji, tetangga saya mati, atau saya sumbangkan kepada tetangga, sementara aku nggak jadi haji. Hanya aku sumbangkan. Aku nggak jadi haji.
Dan ternyata bahwa walaupun nggak jadi haji, tapi karena dia justru adalah membela kemanusiaan tetangganya yang sakit, sehingga dia dapat haji yang mabrur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa disampaikan. Dimensi sosial dalam Islam mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.